Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Udang, channel edukasi dan hiburan. Pada video kali ini saya akan berbagi contoh soal SJT P3K Guru 2023 plus kunci jawaban dan penjelasan valid by system. Oke, langsung saja untuk soal pertama, contoh SJT P3K Guru 2023. Yang pertama, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling tinggi? A. Pengembangan wawasan melalui belajar. B. Pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. C. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja. D. Peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. E. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Oke, pilihan yang paling benar untuk pertanyaan ini mungkin tergantung pada tujuan dan prioritas individu. Tetapi dalam banyak kasus, pilihan yang paling penting adalah D. Peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil studi lanjut. Oke, di sini jelaskan pengembangan wawasan melalui belajar A adalah hal yang penting, tetapi studi lanjut cenderung lebih fokus pada mendapatkan pengetahuan yang mendalam dalam bidang tertentu. Pengembangan jejaring sosial B juga penting, tetapi tidak selalu menjadi tujuan utama dari pendidikan lanjut. Biasanya jejaring sosial berkembang secara alami selama studi lanjut, tetapi tujuan utama adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja juga penting, tetapi ini lebih berfokus pada pelatihan keterampilan kerja daripada pendidikan lanjut. Pilihan D yaitu peningkatan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan adalah pilihan yang umumnya paling relevan dengan tujuan studi lanjut. Ini dapat membantu seseorang menjadi lebih kompeten dalam bidangnya, meningkatkan prospek karir, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut. Pengembangan diri sebagai guru E juga penting, tetapi terutamanya relevan jika seseorang memiliki tujuan karir sebagai guru atau pendidik. Ini tidak selalu menjadi tujuan utama dari studi lanjut untuk semua orang. Jadi, meskipun pilihan tergantung pada preferensi individu, pilihan D cenderung menjadi yang paling relevan dalam konteks studi lanjut. Nomor 2, siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor tertinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dan guru kelas. E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak mereka agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Oke, untuk jawaban yang paling benar akan tergantung pada situasi dan kebutuhan siswa. Tetapi dalam konteks ini, pilihan A adalah tindakan yang paling tepat. A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada berikutnya. Pilihan A mencakup pendekatan yang lebih proaktif dalam meningkatkan persiapan peserta OSN. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas persiapan mereka. Pilihan B tentang membentuk kelompok belajar adalah baik, tetapi seringkali perlu dilengkapi dengan latihan lebih intensif. Pilihan C tentang melibatkan alumni OSN adalah baik, tetapi itu bisa menjadi salah satu bagian dari pendekatan yang lebih intensif dan yang terfokus pada materi OSN. Pilihan E tentang mengarahkan orang tua adalah penting, tetapi itu bukan tindakan yang dapat langsung meningkatkan persiapan siswa dalam jangka pendek. Dengan merencanakan persiapan dan menyelenggarakan latihan lebih intensif, Anda memberikan peluang bagi siswa untuk meningkatkan
pemahaman dan keterampilan mereka secara khusus menghadapi OSN berikutnya. Hal ini akan membantu mereka lebih siap dan percaya diri dalam mengikuti ujian. Untuk nomor berikutnya, tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibuli temannya. Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tua wali untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah anak tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepada sekolah anak tersebut menyarankan kepada kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya buli. Oke, untuk jawaban terbaik dalam situasi ini adalah C. Menyarankan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri dan mau sekolah lagi untuk masa depannya. Dalam situasi ini, fokus harus diberikan kepada anak yang mengalami masalah hal kepercayaan diri dan buli. Mengajak anak tersebut untuk berbicara dan menerangkan perasaan adalah langkah awal yang sangat penting. Jika anak merasa lebih percaya diri dan didengarkan, dia mungkin akan lebih termotivasi untuk melanjutkan sekolahnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang A. Sulit menerima pendapat orang itu yang kurang logis. B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. E. Mampu memahami perbedaan dalam pendapat. Untuk jawabannya adalah E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Penjelasannya adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai pendapat. Kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam berpendapat adalah kualitas yang sangat positif dalam diskusi kelompok. Ini mencerminkan sikap terbuka terhadap sudut pandang orang lain, kemauan untuk mendengarkan, dan kemampuan untuk mencari solusi yang kompromi atau terbaik melalui diskusi yang seimbang. Pilihan A. Sulit menerima pendapat orang lain, kurang logis, mungkin menunjukkan kurangnya toleransi terhadap sudut pandang orang lain dan bisa menciptakan konflik. Pilihan B. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik, bisa menghambat kemampuan kelompok untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Terlalu banyak kesetujuan tanpa pemikiran kritis bisa merugikan diskusi. Pilihan C. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan sebelum menerima pendapat orang lain bisa menjadi hal yang menghambat kemajuan diskusi dan bisa mengganggu efisiensi kelompok. Pilihan D. Dapat menerima pendapat lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat sendiri, bisa menunjukkan kurangnya kemauan untuk berkompromi atau mengintegrasikan sudut pandang yang berbeda dalam diskusi. Oke, untuk soal selanjutnya, saat bekerja dalam tim, anggota kelompok lain seringkali memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pertanyaannya, pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima seutuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi diri bila ada pandangan pribadi yang keliru. Oke, untuk soal ini saya memberi kesempatan untuk Anda untuk menjawab di kolom komentar. Karena di sini ada dua pilihan yang pilihan D dan E. Yang D menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil, itu menurut sistem yang kami ambil dari intelijensi buatan, itu jawabannya ada D. Tapi menurut jawaban-jawaban yang ada di media sosial atau di internet yang beredar, itu jawabannya adalah E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi
bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jadi silahkan bagi Anda yang ingin menjawab, coba silahkan ketik di komentar. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ini menurut sistem ya, jawabannya D, menerima perusahaan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritisnya dan penjelasannya. Pada dasarnya bekerja dengan tim seringkali melibatkan beragam pandangan dan pendapat. Kepentingan terbaik dari tim adalah menerima keputusan kelompok meskipun pandangan pribadi mungkin berbeda. Namun menjaga sikap kritis terhadap perusahaan yang diambil adalah penting karena ini dapat membantu memperbaiki dan mengembangkan solusi yang lebih baik di masa depan. Ini menurut sistem intelijensi buatan yang kami gunakan untuk memecahkan soal tersebut. Berbeda dengan yang beredar di sosial media lainnya. Oke, ini pilihannya. Coba Anda pilih pilihan D atau E. Oke, langsung nanti bisa diskusi di komentar. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu saat terjadi tindakan asusila di sekolah yang melibatkan guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Ini juga soal ini silahkan Anda jawab di kolom komentar karena ini ada perbedaan antara di sistem intelijensi buatan jawaban di intelijensi yang ada di media sosial yang dibahas yang dibahas di soal-soal yang seperti ini di media sosial lainnya. Jadi ini agak sedikit berbeda jawabannya. Kalau di sini di intelijensi buatan ini disebutkan jawabannya adalah B, mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Penjelasannya adalah tindak asusila adalah serius dan memerlukan penanganan yang tepat dan adil. Dalam kasus ini melibatkan pihak-pihak berkepentingan seperti pimpinan sekolah, staf sekolah, guru, siswa, dan bahkan orang tua. Dan adalah langkah penting ini membantu memastikan bahwa kejadian tersebut ditangani dan serius. Tindakan yang diambil adalah terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Nah, sedangkan yang beredar di media sosial ini yaitu jawabannya membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Jadi di sini pada poin 6 ini bisa saja jawabannya A, berarti hal tersebut kita selesaikan dulu di internal sekolah. Jika tidak ada menemukan solusi, baru kita selesaikan dengan pihak yang berkepentingan. Ini untuk jawabannya silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya tentang soal-soal P3K 2023. Demikianlah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kami berikutnya. Terima kasih.